Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu berbagi driver atau menu traktir driver. Apa sih menu traktir driver itu? Terus gunanya buat apa? Buat siapa? Dan cara bikinnya gimana? Seperti apa? Mau tahu kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, seperti biasa kita intro dulu. Apa sih menu berbagi driver atau menu traktir driver itu? Ya, menu berbagi driver itu adalah atau menu traktir driver itu adalah suatu menu khusus. Dia diperuntukkan buat driver, jadi bukan buat customer. Nah, terus menu khusus ini buat apa? Jadi ini tuh menu khusus yang kalau misalnya kita ingin bersedekah atau berbagi, jadi spesial menu lah. Dan ini juga masuknya adalah menu tambahan. Jadi kayak misalnya nanti nih saya kasih contohnya ya, menu traktir driver itu seperti apa. Kemudian menu ini juga special price. Maksudnya special price itu seperti apa? Dia harganya lebih murah atau misalnya dikasih minuman. Contohnya gini, misalnya nama menunya adalah nasi kuning hemat. Misalnya harganya 15.000. Nah, tapi kalau untuk menu berbagi driver atau menu traktir driver ini mungkin harganya bisa jadi 13.000 gitu. Jadi 2.000 lebih murah atau 15.000 tapi ditambah air minum buat drivernya. Jadi menunya harganya tetap sama tapi dapat minuman. Ini yang dimaksud dengan menu special price atau harga khusus. Kemudian menu ini itu tidak boleh lebih dari satu pembeliannya. Jadi nanti teman-teman juga bisa jelaskan di kolom deskripsinya bahwa menu ini tuh hanya boleh dibeli satu aja untuk per transaksi. Jadi nggak boleh tuh dibeli misalnya 10 atau lebih gitu. Kayak kadang-kadang suka, dulu kita sempat kejadian sih karena harganya lebih murah, spesial harga khusus. Jadi suka ada yang belinya tuh sampai 10 atau 5, ini nggak boleh. Jadi menu ini memang khusus buat driver. Oke, jadi menu driver lagi. Menu traktir driver atau menu berbagi driver ini tuh buat siapa? Nah, menu ini pastinya khusus buat driver. Jadi tidak boleh buat customer. Saya sampai beribet ya gitu. Jadi menu ini memang yang driver datang, dia kan melakukan transaksi. Maksudnya dia ngambilin pesanan kita dan kita mentraktir dia satu menu makanan. Jadi khusus buat dia gitu. Jadi dia juga dapat menikmati makanan dari resto kita. Makanya ini disebut adalah menu traktir driver atau menu khusus driver. Ini menu spesial driver. Kenapa kita mesti bikin menu berbagi driver atau menu traktir driver ini? Oke. Kalau buat kami itu adalah sedekah atau berbagi cara kami untuk berbagi kepada driver gitu ya, dengan ada menu special price ini atau harga khusus. Nah, ini juga buat kita adalah mengajak customer ya atau customer kita untuk berbagi gitu. Jadi kayak yuk kita berbagi, yuk kita mengajak berbagi, mengajak berbuat kebaikan lah gitu. Jadi ya saya rasa semua orang pasti senang lah kalau diajak berbuat kebaikan ya gitu. Yang ketiga, ini tuh bisa sebagai peningkat traffic. Kenapa sebagai peningkat traffic? Nanti di akhir video ini saya kasih tahu alasan paling utamanya. Nah, sebetulnya bukan alasan utama ya. Ini yang paling penting nih, poin keempat ini nih. Menurut kami, menu traktir driver ini adalah sebagai pemancing. Ya kayak di video saya yang sebelumnya itu adalah, ini kita menyebutnya adalah marketing langit. Ini memancing buat mendatangkan traffic yang lebih gitu. Kita mengajak customer untuk berbuat baik ya, untuk berbagi, apalagi kondisi kayak gini itu bisa meningkatkan traffic, mendapatkan engagement ya. Engagement itu apa ya? Ikatan kepada customer, kurang lebih seperti itu. Makanya kita menyebutnya adalah marketing langit. Kapan kita menggunakan menu traktir driver? Ya, kapan sih gitu saat yang tepat untuk menggunakan menu traktir driver? Yang pertama adalah pertama kali kita buka resto. Jadi pertama kali banget kita buka rumah Naskun waktu itu ya, saya bikin adalah menu berbagi driver ini. Apalagi pada waktu itu tuh di saat pandemi. Ini tuh kena banget lah gitu, mendapatkan engagement dari customer. Yang kedua, di saat lagi slow atau misalnya resto kita lagi sepi. Ini cocok banget pakai menu traktir driver. Jadi kita pancing trafficnya. Yang ketiga, di saat kita lagi pengen sedekah atau berbagi. Jadi bisa dipakai buat tiap hari. Nah, maksudnya apa? Poin 2 dan poin 3 tadi di saat lagi slow. Di saat lagi slow ini sebetulnya mendatangkan traffic. Jadi kita tuh bisa pesan sendiri
menu traktir driver dan kita kirim buat drivernya gitu ya. Jadi itu kan mendatangkan traffic atau mendatangkan transaksi. Itu satu, kita beramal kepada driver ya, dia dapat orderan, dia dapat poin, plus dia dapat makanan. Ya, jadi menurut saya double berbaginya. Dan di saat lagi pengen sedekah ini tadi ya, jadi berbagi kita selain berbagi makanan, ini juga mendatangkan poin buat driver gitu. Dimana kita bikin menu traktir driver atau menu berbagi driver? Ya pastinya di aplikasi ojol kita, GoFood ya gitu, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi bukan ada di dalam menu kita gitu, di dalam toko kita enggak, tapi di aplikasi ojol kita bikin. Nah, gimana cara bikinnya? Sama-sama kita lihat videonya. Oke, teman-teman masuk di sini ya. Seperti biasa ini menunya GoBiz gitu ya. Kita masuk ke ini, ada GoFood, transaksi dan yang lain-lain. Kita masuk ke line-nya dulu. Nah, dari line-nya ini kan banyak nih, ada pencairan, ada menu, ada stok habis, ada outlet saya. Kita masuk aja ke sini, ke menu ya. Udah masuk ke menu, teman-teman di sini lihat ada menu di GoFood ya kan. Menu di GoFood, diklik masuk ke sini. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman ada berapa cabang, ini masuk aja kita ke cabang yang ini. Kopi Pudak ini, aduh maafkan ada intermezzo. Kemudian di sini teman-teman masuk ke kategori dan menu. Kategori dan menu, ya kan di sini. Nah ini kan udah ada nih sebetulnya ada rekomen, ada coffee dan lain-lain. Dan di sini juga udah ada sebetulnya traktir driver Gojek. Nah anggaplah kita nggak ada ya di traktir driver Gojek ini belum ada, teman-teman belum punya. Teman-teman bikin kategori baru, ada di sini. Ini namanya. Nih, tambah kategori baru. Nah, di sini tinggal tulis saja. Ini kan kelihatan nama. Lihat contoh di bawah untuk nama kategori yang sesuai dengan semua menu di dalamnya. Jadi, teman-teman kayak misalnya ketik aja kayak sini saya tulisnya tes menu tes traktir driver. Tes traktir driver. Udah. Ini tinggal disimpan aja. Disimpan nanti dia akan masuk ada kategori baru nih. Kategori ini berhasil disimpan, nanti ditinggal ditambahin menunya. Tambah menunya gimana? Seperti biasa teman-teman, kayak bikin menu baru aja. Upload aja foto yang menggugah selera biar makin tertarik, terus namanya. Nah, ini kayak misalnya kita contoh ngambil ya yang ada di galeri. Misalnya kita masukin, tuh sebentar. Nah, ini misalnya kita mau pakainya menu nasi kuning rendang. Tinggal lanjutkan, upload. Nah namanya ini nanti traktir driver. Nah kita lihat contohnya aja yang udah jadi ya, biar saya nggak usah ketik-ketik lagi nanti kelamaan. Ini yang tadi yang sebetulnya sudah ada traktir driver Gojek. Nah ini contohnya, namanya berbagi dengan driver. Di dalam lagi ada nasi kuning lengkap dengan minum gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kelihatan di sini, nih ya kan, kelihatan. Dia rekomendasi, saya masukin kategori rekomendasi juga, terus ini udah dapat minum. Dan ada keterangan di deskripsinya ini, produk ini akan langsung diberikan kepada driver, tidak dapat diklaim di customer. Jadi memang kita bikin di sini namanya berbagi dengan driver, tulisannya di sini nasi kuning lengkap dengan minum. Kategorinya tadi traktir driver, ya kan. Deskripsinya produk ini akan langsung diberikan kepada customer. Nah, harganya di sini saya tuliskan 16.000 karena sesuai dengan harga nasi kuning hemat kita. Itu bahkan di sini teman-teman bisa masukin ke rekomendasikan menu gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nih di deskripsinya ini yang dibahas, produk ini akan langsung diberikan kepada driver, tidak dapat diklaim customer. Jadi customer juga baca bahwa produk ini itu tidak bisa dibuat customer gitu. Teman-teman pasti akan banyak yang nanya, sebetulnya bukan banyak yang nanya, kemarin juga ada yang nanya, berapa kali dalam sehari kita bisa menggunakan menu traktir driver ini? Contohnya tadi kan yang kita buat datengin traffic tadi di saat lagi slow atau di saat restoran baru buka. Berapa kali sih kita bisa menggunakannya? Kalau saran saya dan dari pengalaman saya sih, sehari mungkin 3 kali cukup ya. Jadi kayak pagi-pagi gitu ya, buat pas baru buka, kita pesen nih menu traktir driver, kayak beramal lah pagi-pagi gitu kan. Buat drivernya, Pak ini silahkan diantarnya nggak usah terlalu jauh gitu ya titiknya. Yang kedua nanti siang-siang, jadi udah ada jarak tuh kan, kalau dari pagi ke siang bisa 3-4 jam kemudian. Lalu yang terakhir adalah sore atau malam gitu, jadi dibagi 3. Jadi juga jangan banyak-banyak banget juga gitu, maksudnya sampai 5 atau 10 kali jangan sih kalau saran saya gitu. Jadi awal-awal mendingan 3 kali pun udah cukup gitu. Yang kedua, akan ada pertanyaan,
apakah kita akan di-ban atau dihukum dari GoFood atau dari pihak aplikasi? Asal kita benar cara pakainya, menurut saya sih nggak apa-apa ya gitu. Karena saya sempat dengar cerita juga sih, katanya pernah ada yang di-ban karena diduga faktor fraud lah gitu atau penipuan. Tapi mungkin apakah dia pakainya 10 kali gitu ya dalam sehari, mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalnya 3 kali, menurut saya masih batas wajar ya. Karena apa? Niat kita kan berbagi ya, sedekah untuk memberikan nasi atau makanan atau minuman kepada driver. Jadi kalau misalnya dengan selang waktu yang cukup panjang, jadi harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Jadi mungkin jangan sampai lebih dari 10 kali lah gitu. Gimana cara menggunakannya? Kita sama-sama lihat dari aplikasi customer. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih cara menggunakannya menu traktir driver ini kalau kita sebagai customer gitu, atau misalnya kita ngajarin teman kita gimana cara pakainya. Nah, teman-teman masuk aja ke aplikasi customer Gojek, bukan Gobis tadi ya. Jadi kita sebagai customer untuk kayak pesen gitu kan, pesen, udah masuk ke Gojek tadi, masuk ke GoFood gitu. Begitu udah masuk ke aplikasi GoFood, ya teman-teman bisa ketik tadi kan ada oke, teman-teman udah masuk kan nih di aplikasi customernya, contohnya yang di Kopi Pudak ini. Nah, ini yang tadi menu yang kita bikin yang contohnya ini, menu berbagi dengan driver. Jadi keterangannya adalah berbagi dengan driver, nasi kuning lengkap dengan minum, produk ini akan langsung diberikan kepada driver, tidak dapat diklaim oleh customer, dan ini semuanya kelihatan jelas. Gitu. Jadi yang paling penting sih sebetulnya si namanya sama deskripsinya ini, jadi customer juga tidak akan salah pesan. Tips dan trik untuk menu traktir driver atau menu berbagi driver. Tips yang pertama adalah pastikan di kolom deskripsi ya teman-teman menjelaskan menu tersebut hanya boleh dibeli 1 piece atau 1 aja per transaksi. Jadi nggak boleh tuh dibeli 2, beli 3 atau beli 5. Misalnya ada satu orderan dia pesen apa gitu terus menu traktir drivernya 5 atau 10. Itu nggak boleh gitu. Jadi tolong dijelaskan aja, dan kadang-kadang juga banyak juga ada kejadian seperti itu. Kita pun ngalaminnya. Nah, biasanya begitu driver udah datang tuh kan ada orderan menu traktir drivernya lebih dari 1, kita kasih tahu ke drivernya gitu, Pak tolong hubungi customernya bahwa menu traktir driver ini tuh hanya bisa dibeli 1. Kadang-kadang ada juga sih, saya nggak ngerti maksudnya gimana, cuman dibilangnya alasannya adalah oh beli 10 untuk driver bagi-bagiin ke teman-teman driver lainnya gitu. Nah waktu itu kita tolak. Kenapa? Karena ya kasihan drivernya, dia harus ngasih-ngasihin ke teman-temannya gitu, nanti dia jadi nggak narik dong gitu. Jadi buat kita pada saat itu 1 per transaksi, mungkin maksimal 2 mungkin masih bisa, tapi jarang sih semenjak kita larang waktu itu hanya bisa 1 aja. Dan tips yang kedua adalah diinfokan kepada driver menu tersebut jangan diberikan kepada customer, tetapi jangan lupa ucapkan terima kasih kepada customernya. Maksudnya gini, misalnya ada nih satu driver pesan gitu kan makanannya buat customernya misalnya 5 pieces, terus ada 1 menu traktir driver. Begitu kasir atau kru kita memberikan kepada driver, kru kita harus mengingatkan kepada driver, Pak ini orderannya ya atas nama ini bungkusannya beda. Nah menu traktir driver tuh bungkusannya juga beda lagi, dan diinfo kepada drivernya bahwa Pak ini menunya buat Bapak ya dari customer gitu, jangan lupa tolong ucapkan terima kasih, tapi menu ini bungkusan ini tidak boleh diberikan kepada customer gitu, ini buat Bapak gitu. Itu tips kedua, karena dulu pernah juga kejadian, saya nggak tahu sih benar atau enggak, cuman si drivernya bilang bahwa menunya itu juga dibawa sama customer ya. Kita anggaplah positive thinking pada saat itu, apakah mungkin customernya tidak tahu kalau itu menunya sebetulnya untuk traktir drivernya, jadi dia mungkin main ngambil gitu aja. Jadi makanya kita mengingatkan lagi kepada drivernya untuk jangan sampai dikasih nih si bingkisan ini kepada customer. Yang ketiga adalah saran saya di saat menggunakannya untuk memancing ya, memancing traffic. 1 hari jangan pakai akun customer yang sama. Jadi misalnya gini, resto saya lagi sepi nih gitu, saya pengen menggunakan mancing atau marketing langit ini menggunakan menu traktir driver. Jangan 3 kalinya pakai akun customer saya, maksudnya pakai akun nama Didit gitu. Mungkin usahakannya pakai akun kita 1 kali, pakai akun orang lain 2 kali. Misalnya akun teman-teman kita atau akun saudara-saudara kita, cukup kita kirimkan GoPay-nya aja. Jadi kayak misalnya saya telepon istri saya gitu kan, tolong dong pesenin gitu, kita telepon teman kita, tolong dong pesenin dari tempat kita ada menu traktir driver nih, kita kirimin nih si GoPay-nya gitu, entah berapa puluh ribu sesuai nominal yang kita perlukan gitu. Jadi itu tipsnya sih. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak akan kena ban dari pihak aplikasinya. Itu sih tips-tipsnya. Oke? Baiklah.
Saya rasa biar tidak lama-lama ya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like, di subscribe, dan jangan lupa di share dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.